Maka putrinya tuh terkejut, wa anna yakunu hadza, gimana cara mewujudkan doa sesusah ini? Lihat apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hadirin. Ya'ti bihillahu idza syaa, Allah akan wujudkan jika Allah mau. Jika Allah kehendaki, Allah akan wujudkan. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wahai putriku? Masalahnya kita yakin gak dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sampai malam hari ini. Dan nikmat itu butuh syukur, butuh direspon dengan rasa syukur agar tetap bertahan dan bersemi. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana juga hendaknya senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu pernah menyampaikan, sami'tu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, aku pernah mendengar Umar ayahku itu berdoa. Jadi Hafsah bercerita kepada kita, saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berdoa. Doanya adalah Allahumma qatlan fi sabilika wa wafatan bi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid, terbunuh di jalanmu, dan wafat di kota nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Bukhari doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku syahadat atau syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di kota nabimu. Hadirin Allah muliakan, itu ketika dengar doa sang ayah, putri beliau yang sangat taat, cerdas, dan akhirnya dipilih oleh Nabi SAW sebagai istri beliau, itu mengatakan, wa anna yakunu hadza, bagaimana caranya doa itu terwujud oleh ayahku? Wa anna yakunu hadza, kok bisa doa kayak begitu? Gimana caranya mewujudkan doa sesulit itu? Susah. Syahid aja, Umar kan khalifah. Dan sekali lagi, sebelumnya kan nggak, Abu Bakar wafat nggak dengan cara demikian. Sebelumnya lagi Nabi SAW pun juga tidak dengan cara demikian. Dan yang lebih sulit lagi, di kota Madinah, nggak kebayang kan? Sangat nggak kebayang, kok bisa di kota Madinah? Syahid di kota Madinah tuh nggak ada gambaran. Tapi Umar pengen wafatnya di kota Madinah.
sangat ingin wafat di kota Madinah. Kan Nabi juga menyarankan, barang siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Maka putrinya tuh terkejut, wa anna yakunu hadza, gimana cara mewujudkan doa sesusah ini? Lihat apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hadirin. Ya'ti bihillahu idza syaa, Allah akan wujudkan jika Allah mau. Allahu Akbar. Allah akan wujudkan jika Allah mau. Jika Allah kehendaki, Allah akan wujudkan. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wahai putriku? Kalau Allah mau, Allah akan wujudkan. Masalahnya kita yakin gak dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Lihat bagaimana keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa susahnya bagi Allah, kata Umar? Kalau Allah mau, Allah tinggal bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Makanya simpel aja, seberapa yakin keyakinan kita kepada Allah pada saat kita berdoa, jemaah. Allah yang berfirman dalam hadits Bukhari, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Kalau kita yakin, Allah akan ijabah. Makanya kan Nabi SAW bersama dalam hadits Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah sama Allah. Yang jadi masalah kita nggak yakin, kita keburu pesimis. Ini semua tentang keyakinan. Seberapa yakin pada saat kita berdoa? Umar tuh yakin ketika doa. Hafsah itu bukan wanita sembarangan, jemaah. Beliau wanita yang sangat cerdas, ahli ibadah. Itu aja menilai doa ayahnya itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Syahid di kota Madinah itu susahnya luar biasa untuk orang sekali berumar. Tapi Umar yakin. Yakin. Dan jawabannya simpel aja, nggak, iya betul juga ya. Abi nggak kepikiran tuh, nggak bilangin. Ya'ti bihillahu idza syaa. Allah akan kasih doa ayah kalau Allah mau. Yakin. Apa susahnya bagi Allah? Dan sejarah mencatat doa Umar diijabah sama Allah. Beliau ditusuk secara pengecut pada saat sedang menjadi imam sholat dari belakang, bukan hanya di kota Madinah, di masjid Nabi SAW. Dan semua kita geram melihat atau membaca kejadian tersebut. Tapi di balik kegeraman kita, jangan pernah kita lewatkan, itu permintaan Umar sendiri, jamaah. Itu permintaan Umar. Beliau nggak gagal. Beliau nggak merasa terpuruk, makanya beliau nggak merasa terpuruk kan. Orang permintaan beliau, dan Allah ijabah itu. Allah ijabah. Allah kabulkan. Dan nggak ada yang memprediksi, nggak ada yang memprediksi. Makanya itu Abu Lulu akan bisa nyerang itu. Oh, nggak ada yang memprediksi. Jadi kita menganggap itu tragedi, tapi bagi Umar itu surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu Akbar. Kan doanya itu, Allah marzuqni, Allah berikan aku rizki. Wafat di jalanmu di kota Madinah, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bagi ahli ibadah sekali berhafsah aja itu kayaknya semi mustahil. Susahnya minta ampun. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah ragu, apalagi di 10 malam ini. Angkat tangan kita, jemaah, minta sama Allah. Atau dalam sujud-sujud kita, baik ketika kita sholat kemuliaan sendiri atau ketika kita jadi makmum dan imam kita kasih kesempatan kita berdoa, itu minta sama Allah. Jangan bengong, apalagi ketiduran ketika sujud. Kalau itu minta, itu imamnya baik sama kita, kita dikasih kesempatan
Doa pada saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Dan harus yakin doa itu. Nggak ada sulit-sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sudah belajar hadits qudsi. Kalau seluruh manusia itu berkumpul di sebuah lapangan, lalu semua berdoa meminta hajatnya masing-masing, dan Allah kasih, itu nggak mengurangi sama sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang salah ijabah. Kayaknya kita ketukar, udah kita janjian yuk. Semua manusia nggak ada yang ketukar jamaah, nggak ada sulitnya bagi Allah. Oleh karena itu di 10 malam ini, bukan Allah nggak ijabah doa kita nggak yakin sama Allah, atau kita kurang yakin, kita nggak pede, kita minder, padahal doa gratis. Dan Nabi sudah mengatakan berdoalah dalam kondisi yakin kepada Allah, Allah akan ijabah. Oleh karena kita punya masalah, kita yang punya penyakit hati atau penyakit badan atau apalah masalah kita, kenapa nggak doa sama Allah di malam-malam ini? Kata Imam Nawawi, ini syiarnya al-arifin, syiarnya orang-orang yang mengenal Allah. Doa, doa. Sebagian ulama menekankan mengapa di 10 malam ini. Dan selama doa kita nggak haram dan bukan sesuatu yang mustahil, misalnya antum berdoa mau jadi nabi, jangan pernah yakin Pak Ustaz, nggak mungkin, bisa kufur antum mau jadi nabi, itu bertentangan dengan iman kita kepada nabi dan rasul. Udah selesai kenabian. Angkat aja, selama tidak melanggar syariat, angkat itu doa, yakin. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Lalu habis itu berjuang, jangan habis itu tidur, berjuang dong. Oleh karena itu hadirin sekalian, nama-nama besar itu sebagaimana dikatakan para ulama, itu unggul dengan jiwa-jiwa besar mereka, keyakinan mereka yang luar biasa, dan akhirnya Allah kabulkan. Dan kalau kita lihat orang-orang soleh sampai hari ini ya, guru-guru kita khususnya yang kesolehannya itu luar biasa dan sudah berusia biasanya, itu yakinnya sama Allah kuat sekali hadirin. Yakinnya tuh, kita pikir kita udah kalkulasi nggak bisa, beliau bilang tuh bisa insya Allah, bisa beneran, bisa, insya Allah bisa. Kita tuh ngalamin hal itu tuh udah lebih dari 1, 2, 3 kali ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita yang punya hubungan kuat dengan Allah. Nahsabu kadzalik wallahu hasibuna wa la nuzakki ala ahad, itu penilaian kita, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Yang yakinnya kuat gitu ya. Kita kan seringkali kebanyakan teori nih, perhitungan anak nggak bisa nih, bisa insya Allah, benar kejadian bisa. Dan itu bukan 1, 2 kali, sering banget kayak gitu, bisa insya Allah. Dan mereka tuh nggak lupa mengatakan insya Allah bisa, insya Allah bisa. Banyak banget kejadian. Karena mereka yakin. Makanya apa kata Syekh Shinqiti hafizahullah, kata beliau, ini masalah keyakinan. Kalau anda yakin Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu, kalau anda yakin itu ke roh anda, maka Allah akan tunjukkan kemampuannya di hadapan anda gitu. Itu kata Syekh Shinqiti.
Kalau kita yakin Allah maha mampu atas segala sesuatu, Allah akan tunjukkan kemampuannya di hadapan kita. Dan yakinlah ketika kita doa, yakin. Hadits Umar ini pelajaran besar bagi kita. Dan betapa entengnya Umar mengatakan, ya'ti bihillahu idza sya'. Allah akan kasih doa ayah jika Allah kehendaki. Yang penting kita doa. Ini yang bisa disampaikan hadirin.